Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya bicara mining ini kan salah satu sektor yang cukup bleeding kan, khususnya tahun ini. Tapi kami melihat bahwa tahun depan ada fase pemulihan yang cukup kuat sehingga kami lihat bahwa saham-saham seperti komoditas ini berpeluang cukup besar untuk mengalami kenaikan. Tapi juga kita tetap harus hati-hati. Kenapa? Karena harganya cukup volatile. Nah, Mhm. kalau kita melihat sampai dengan saat ini selama fundamentalnya kuat, perusahaannya, emitennya bagus, tentu kami melihat salah satu peluang yang katakan bisa kita melakukan akumulasi beli mulai dari saat ini. Apalagi kami melihat mining ini kan tahun ini sudah cukup terluka, sehingga semakin sakit lukanya biasanya semakin sembuhnya semakin tinggi, khususnya di Mhm Baik. mhm. 2021 mendatang. Sehingga kami melihat mining masih cukup oke dan akan bersanding dengan infrastruktur. Kenapa Baik. demikian? Karena apalagi khususnya bulan ini, pemerintah akan berusaha untuk mengejar supaya lembaga pengelola investasinya bisa cepat selesai. Sehingga kami cukup optimis ada lembaga pengelola investasi, adanya dukungan Omnibus Law, kami berharap sangat besar tahun depan kita bisa dana yang masuk nggak lagi bermain di pasar keuangan, tapi juga bermain di sektor real. Itu yang paling penting, Maria Daniel. Mhm. Baik. Terkait dengan Ya, MOU impor 200 juta begitu, ini potensinya nanti akan 200 juta batu bara begitu, 200 juta ton, ini potensinya nanti ya, akan seperti apa? Ini mengangkat emiten-emiten batu bara kita. ya, kalau kita bicara potensi, tentu potensinya sangat besar, Daniel. Kan, apalagi kalau kita lihat juga saat ini kan China juga pulih lebih awal. Nah, memang kalau kita melihat adalah kita cukup punya kedekatan yang sangat dekat sebetulnya, bukan lagi dengan dekat gitu, sangat dekat. Nah, tentu ini menjadi salah satu daya dongkrak khususnya untuk perekonomian Indonesia untuk Mhm. bisa pulih. Nah, kalaupun kita juga lihat sebetulnya dari sisi sektor mining, apalagi saat ini harganya juga sudah mulai kembali move on gitu ya, bangkit Mhm. katakan seperti itu, sehingga ini akan menjadi salah satu ini akan jadi salah satu acuan, Daniel, bahwa tahun Baik. depan sektor-sektor komoditas mungkin menjadi pilihan. Tapi sekali lagi, dengan adanya potensi yang sebesar itu, kita tetap harus bisa memilih. Dalam arti satu, secara fundamental, yang kedua, Mhm. secara sentimental, kan begitu. Karena Baik. saat ini kalau kita lihat pasar sudah, kita harus mengukur juga sejauh mana suatu sentimen itu bisa mempengaruhi pasar. Baik. Emiten Seberapa mana, lama Mas itu juga Maksi? penting. Ya, ya, Emiten mana yang gimana? menarik untuk diperhatikan terkait dengan sentimen ini dan juga potensi upside di tahun 2021? Karena Karena udah kita lihat, banyak yang naik. ya rata-rata emiten-emiten batu bara sudah banyak yang naik. Siap. Jadi memang kalau kita lihat kan, kalau kita menatap 2021 tentu kita lihat dengan bukunya yang beda lah ya, katakan seperti itu. Tapi dari sisi mining sebetulnya saat ini apalagi kemarin Bapak Jokowi juga sudah menghubungi Elon Musk bahwa dia meminta untuk dia datang bisa untuk datang buat investasi di ini ya, di kita. Jadi kami melihat bahwa emiten-emiten seperti Antam ini akan menjadi emiten yang kena angin sepoi-sepoinya lebih, kayaknya Lebih feel-nya kencang ya. dapat, kan begitu. Antam, satu. Yang kedua, kami juga cukup naksir sebetulnya dengan Bukit Asam. Kenapa Bukit Asam? Karena satu sisi dia punya fundamental yang sangat baik, dan kami melihat dia punya potensi growth untuk mengalami kenaikan.